Kisah legenda Raja Udayana, Bali. Di sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Dewata, Bali, pada suatu hari yang cerah, dunia menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki. Bayi itu diberi nama Udayana, yang berarti terbitnya matahari, oleh orang tuanya, Raja Janashadu Warmadewa dan Ratu Sri Wijaya Mahadewi. Nama itu dipilih karena kelahirannya dianggap sebagai terbitnya matahari baru bagi kerajaan Bali. Sejak kecil, Udayana menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa. Ia adalah anak yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Udayana sering terlihat bermain di halaman istana, berlari-lari mengejar kupu-kupu, atau duduk di bawah pohon beringin sambil mendengarkan cerita rakyat dari para pujangga istana. Namun, yang paling menonjol dari Udayana adalah bakat kepemimpinannya. Meski masih muda, ia sering terlihat memimpin teman-temannya dalam berbagai permainan. Ia juga memiliki kebijaksanaan yang jarang dimiliki anak-anak seusianya. Udayana selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan bijaksana, dan ini membuatnya sangat disukai oleh teman-temannya. Bakat dan potensi Udayana tidak luput dari perhatian orang tuanya. Mereka melihat bahwa Udayana memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan pendidikan terbaik kepada Udayana, dengan harapan suatu hari nanti ia bisa menjadi raja yang adil dan bijaksana, seperti yang mereka impikan. Pada tahun 989 Masehi, sebuah perubahan besar terjadi di kerajaan Bali. Sri Wijaya Mahadewi, penguasa perempuan pertama di Bali, telah berakhir masa pemerintahannya. Saat itulah, Udayana, putra dari Janashadu Warmadewa, dipanggil untuk mengambil alih tahta. Pada hari penobatan, seluruh kerajaan berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Udara penuh dengan harapan dan antisipasi. Di tengah lapangan istana, di atas takhta yang megah, duduk Udayana, tampak tenang dan berwibawa. Meski masih muda, ia menunjukkan kepercayaan diri dan keteguhan hati yang luar biasa. Penobatan Udayana menjadi raja bukanlah suatu kejutan bagi banyak orang. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat kepemimpinan dan kebijaksanaan. Orang-orang percaya bahwa ia adalah pilihan yang tepat untuk memimpin kerajaan ke masa depan yang lebih baik. Saat mahkota diletakkan di kepalanya, sorak-sorai menggema di seluruh kerajaan. Itu adalah awal dari era baru, era pemerintahan Raja Udayana. Dengan tekad kuat dan visi yang jelas, Udayana siap untuk memimpin rakyatnya menuju kemakmuran dan keadilan. Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Bali, sebuah peristiwa besar sedang disiapkan. Raja Udayana, pemimpin muda yang baru saja naik tahta, akan menikahi seorang putri dari kerajaan Medang di Jawa Timur, Mahendradatta. Pernikahan ini bukan hanya sebuah ikatan cinta, tetapi juga sebuah ikatan politik yang akan memperkuat hubungan antara dua kerajaan besar di Nusantara. Mahendradatta adalah adik dari Raja Dharmawangsa Teguh dari Kerajaan Medang, seorang penguasa yang dikenal karena kebijaksanaan dan keadilannya. Ia adalah seorang putri yang cantik dan cerdas, dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang kuat. Ketika Udayana pertama kali bertemu dengan Mahendradatta, ia langsung jatuh cinta pada kecantikan dan kebaikan hatinya. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan meriah. Seluruh rakyat kerajaan Bali dan kerajaan Medang berkumpul untuk merayakan pernikahan ini. Upacara pernikahan berlangsung dengan penuh adat dan tradisi, mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Udayana dan Mahendradatta tampak bahagia dan bercahaya, seolah-olah mereka adalah matahari dan bulan yang bersinar terang di langit.
Setelah menjadi permaisuri Raja Udayana, Mahendradatta bergelar Sang Ratu Luhur Sri Gunapriya Dharmapatni. Ia menjadi pendamping Udayana dalam memimpin kerajaan, memberikan nasihat dan dukungan kepada suaminya. Bersama-sama, mereka memimpin kerajaan Bali menuju era keemasan. Pada tahun 989 Masehi, Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta mulai memerintah kerajaan Bali. Mereka berdua membawa perubahan besar bagi kerajaan, dengan visi dan misi yang jelas untuk membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Udayana adalah seorang raja yang bijaksana dan adil. Ia selalu berusaha untuk memahami kebutuhan rakyatnya dan membuat keputusan yang terbaik bagi mereka. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan kekuatan. Ia percaya bahwa seorang raja harus melayani rakyatnya, bukan sebaliknya. Selama masa pemerintahannya, Udayana berhasil membawa kemajuan dan perkembangan bagi kerajaan Bali. Ia membangun infrastruktur, meningkatkan sistem pendidikan, dan mempromosikan perdagangan dan pertanian. Ia juga sangat menghargai seni dan budaya, dan berusaha untuk melestarikan warisan budaya Bali. Namun, apa yang paling diingat orang tentang Udayana adalah kepribadiannya yang hangat dan ramah. Ia selalu menyapa rakyatnya dengan senyum dan kata-kata yang baik. Ia juga dikenal sebagai seorang raja yang rendah hati dan tidak sombong, meskipun ia adalah seorang raja. Ratu Mahendradatta, sebagai pendamping Udayana, juga memainkan peran penting dalam pemerintahan. Ia adalah seorang ratu yang bijaksana dan penyayang, yang selalu berusaha untuk membantu suaminya dalam memimpin kerajaan. Ia juga dikenal sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Masa pemerintahan Udayana dan Mahendradatta berlangsung selama lebih dari 2 dekade, dari tahun 989 hingga 1011 Masehi. Selama masa itu, mereka berhasil membawa kerajaan Bali ke era keemasan, di mana kemakmuran dan keadilan merajalela. Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta dianugerahi beberapa anak, namun yang paling terkenal di antara mereka adalah Airlangga. Airlangga lahir dan dibesarkan di Istana Kerajaan Bali, di bawah asuhan kedua orang tuanya yang bijaksana dan adil. Sejak kecil, Airlangga menunjukkan bakat dan potensi yang luar biasa, mirip dengan ayahnya. Airlangga tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas dan berani. Ia belajar banyak dari ayahnya tentang bagaimana memimpin sebuah kerajaan dengan bijaksana dan adil. Ia juga belajar dari ibunya tentang pentingnya kasih sayang dan kebaikan hati. Semua pelajaran ini membentuk Airlangga menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ketika kerajaan Medang runtuh setelah serangan dari kerajaan Srivijaya, Airlangga berhasil melarikan diri dan bertahan hidup. Ia kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan dan menjadi raja yang adil dan bijaksana, sama seperti ayahnya. Airlangga juga menjadi pewaris tahta Medang setelah kematian Raja Dharmawangsa Teguh, paman dari pihak ibunya. Meski berada jauh di Jawa, Airlangga tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, Bali. Ia selalu menjaga hubungan baik dengan kerajaan Bali dan sering mengunjungi ayah dan ibunya. Hubungan antara kerajaan Kahuripan dan kerajaan Bali tetap kuat berkat upaya Airlangga. Raja Udayana, seorang penguasa yang bijaksana dan adil, meninggalkan jejak yang mendalam di hati rakyatnya. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil membawa perubahan besar bagi kerajaan Bali. Ia membangun infrastruktur, meningkatkan sistem pendidikan, dan mempromosikan perdagangan dan pertanian. Namun, lebih dari itu, ia meninggalkan warisan nilai-nilai luhur yang masih dihargai hingga hari ini. Udayana dikenal sebagai seorang raja yang berwibawa namun rendah hati. Ia selalu berusaha untuk memahami kebutuhan rakyatnya dan membuat keputusan yang terbaik bagi mereka. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan kekuatan.
Ia percaya bahwa seorang raja harus melayani rakyatnya, bukan sebaliknya. Warisan Udayana tidak hanya terbatas pada kerajaan Bali. Nama Udayana juga disematkan sebagai salah satu nama universitas negeri di Bali, Universitas Udayana. Ini adalah bentuk penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa Udayana bagi rakyat Bali. Setelah memerintah kerajaan Bali selama lebih dari 2 dekade, tiba saatnya bagi Raja Udayana untuk meninggalkan dunia fana ini. Wafatnya Udayana adalah sebuah kehilangan besar bagi rakyat Bali. Namun, meski telah tiada, semangat dan warisan Udayana tetap hidup dalam hati rakyatnya. Udayana dikenang sebagai seorang raja yang bijaksana dan adil. Ia memimpin kerajaannya dengan kasih sayang dan keadilan, selalu berusaha untuk memahami kebutuhan rakyatnya dan membuat keputusan yang terbaik bagi mereka. Ia adalah seorang pemimpin yang berwibawa namun rendah hati, yang selalu berusaha untuk melayani rakyatnya, bukan sebaliknya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.